Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, di pagi yang cerah ini di Pondok Darul Hirasatul Qur'ani kita mulai program Emas, edukasi masa depan anak soleh. Dan hari ini bersama saya sudah ada salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Hirasatul Qur'ani, yaitu Al-Ustadz Hafiz Ramadan. Dan beliau di episode pertama akan menjadi narasumber kami dan akan membahas segala sesuatu seputar pendidikan anak usia dini. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Ya Ustadz? Alhamdulillah. Oke Ustadz, mungkin biar jangan kepanjangan durasinya, Ustadz Hafiz bisa langsung menjelaskan kepada pemirsa dan juga mungkin wali santri yang menonton mungkin sekilas tentang background pendidikan Ustadz, perjalanan Ustadz dalam menimba ilmu, menuntut ilmu, bisa diceritakan kepada kami, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafidz Ramadan. Ana alhamdulillah background di pendidikan Al-Qur'an. Mondok di pesantren Tahfiz Daku 6 tahun yang berbasis dengan Al-Qur'an. Lalu alhamdulillah mendapat amanah untuk beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di Turki. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan lulus tahun 2024 sudah selesai amanahnya dan sekarang melanjutkan untuk mengkhidmat di Pondok Darul Hirasatul Qur'an Manzil Al-Ummi. Oh, Masya Allah. Jadi antum penerima beasiswa Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi jelasan Ustadz, kampusnya di daerah apa, namanya apa, juga sama majornya apa, jurusannya? Oh, di Turki sendiri anak mempelajari di bidang Islam kontemporer. Nama kampusnya adalah Are Ibrahim Cecen University. Ustadz, ini bahasa Turki, Ustadz. Apa? Are Ibrahim Cecen University. Oke. Di kota Are. Jadi di Turki itu ada 2 benua. Turki itu berada di 2 benua Eropa dan benua Asia. Dan alhamdulillah dapat amanah untuk dapat beasiswa di kota Are-nya, di benua Asia-nya. Mungkin kalau dari geografinya mungkin sedikit mepet-mepet Armenia gitu kali, Ustaz. Oke. Buat yang tadi nggak ngedenger nama kampusnya apa, nanti kita masukin di tulisan. Oke. Itulah sekilas biografi tentang Ustadz atau mungkin background pendidikan dari Ustadz Hafiz. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan utama. Yang pertama, Ustadz Hafiz sendiri bisa diceritakan mulai menghafal Al-Quran ini di usia berapa tahun pertama kali, dan juga mungkin bisa diceritakan pengalaman apa yang paling membekas ketika Ustadz pertama kali memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Baik, bismillah. Jadi aku mulai menghafal itu dari TK. Jadi dari TK alhamdulillah sudah dimasukkan ke sekolah, bukan sekolah, pengajian sore lah biasanya gitu. TPA betul. Jadi alhamdulillah dikasih fasilitas PPA dari sejak TK. Jadi sudah dari TK alhamdulillah sudah dikenalkan dengan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan lain-lainnya alhamdulillah. Lalu untuk memulai intens ngafalnya, aku mulai dari kelas 4 atau kelas 3 SD kurang lebih. Waktu itu di SD itu ada kurikulum kita harus memulai dari juz 30. Makanya aku waktu itu mulai dari surat An-Naba. Alhamdulillah dari mulai kelas 4 SD, 3 atau 4 SD lupa, kurang lebih seperti itu. Sudah mulai menghafal dari surat An-Naba, lalu mundur ke An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir dan lain sebagainya. Sehingga berjalan terus sampai kelas 6. Kelas 6 alhamdulillah selesai juz 30. Masuk SMP, saat itu juga dimasukin ke pondok. Dari SMP aku udah dimasukin ke pondok, alhamdulillah di situ baru mulai tuh tahfiz intensifnya dari mulai juz 1, juz 2, juz 3, lalu masuk surat Ali Imran, An-Nisa, terus sampai pada puncaknya waktu SMA kelas 1. Alhamdulillah ada sedikit dorongan lah dari pondok. Kalau misalkan hafiz 30 juz, nanti akan diikutsertakan wisuda tahfiz nasional yang disediain setiap tahun di pondok ana waktu itu. Dan alhamdulillah dari motivasi itu hafiz khatam di SMA kelas 1. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kelas 1 SMA udah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tet, kalau menurut Ustaz Hafiz, apakah anak SD itu benar-benar mampu untuk menghafalkan Al-Quran dengan baik? Maksudnya anak kecil itu kan kita tahu otaknya belum terlalu terdevelop dengan sempurna. Ya mungkin apa sih fungsinya? Ya maksudnya apakah benar-benar anak SD ini bisa gitu menghafalin Al-Quran? Sebelum nanti kita di pertanyaan selanjutnya bahas fungsinya kenapa anak SD harus menghafal Al-Quran. Oke. Mungkin menurut Ustaz gimana? Benar-benar bisa menghafal nggak? Kalau menurut aku, bahkan dari sejak TK pun harusnya sudah dimulai untuk mengenalkan Al-Quran, Ustaz. Jadi tidak TK. mesti dari SD. Okay. Dari TK aja sebetulnya sudah boleh tuh dikenalkan surat Al-Ikhlas, terus masuk surat Al-Quraish, Al-Adiyat. Jadi untuk pengenalan dulu saja. Jadi ketika SD-nya itu seharusnya sudah mulai akrab dengan Al-Quran. Jadi menjawab familiar ya. Jadi sudah familiar, Ustaz. Jadi menjawab pertanyaan antum yang tadi mengatakan bahwa apakah anak SD sudah diperbolehkan, sudah layak untuk menghafal Al-Quran? Jawabannya sangat layak. Bahkan sejak TK harusnya sudah lebih layak lagi untuk diperkenalkan. Jadi menurut Ustadz bahkan sebelum SD itu sangat dianjurkan untuk sudah mulai diperkenalkan ya. Sangat dianjurkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Banyak orang tua takut anak stres ngafalin. Jadi bagaimana metode yang tepat supaya anak tetap happy? Oke. Aku menjawab based on my experience ya. Jadi mama itu alhamdulillah beliau itu adalah pengusaha kue lebaran. Jadi setiap tahun itu mama tuh bikin kastengel, bikin putri salju, bikin nastar dan macam-macam. Dan salah satu yang bikin kenapa korelasi antara penghafal Al-Quran dengan kue itu adalah jadi mama itu ketika Ramadan kan biasanya kan selaras tuh dengan buat kue kan, Bang. Nah, mama itu ngasih challenge, Bang. Hafiz, kalau misalkan Hafiz hafal surat An-Naba misalkan. Waktu itu Hafiz ketika 4 SD itu sudah mulai menghafal An-Naba, Bang. Nah, itu kan otomatis lompatan dari surat Al-Ikhlas ke surat An-Naba itu kan sangat jauh ya, Bang ya. Al-Ikhlas cuma berapa ayat? 6 sampai pokoknya enggak nyampe 10 ayat. Tiba-tiba ketemu An-Naba, Bang, yang 40 ayat, Bang. 40 ayat itu kan 4 kali lipatnya lah kalau misalkan 10 ayat ya, Bang ya. Nah, otomatis kan menjadi sebuah adrenalin tersendiri kan, menjadi sebuah challenge tersendiri. Mama mengakalinya dengan kue lebaran itu, Bang. Jadi kalau misalkan Hafiz menghafal surat An-Naba, Hafiz akan dapat kue putri salju gitu. Jadi dikasih reward, Bang. Dan rewardnya itu menyesuaikan dengan, kalau menurut saran Hafiz, menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh anak-anak tersebut. Misalkan anak SD, anak TK deh. Anak TK misalkan dulu kan nggak boleh makan permen banyak-banyak. Misalkan dikasih challenge nih, hafal ini surat Al-Adiyat. Nanti dapat permen 5. Yang mana biasanya kan dapatnya cuma 1, 2. Tiba-tiba dapat 5 kan pasti anak juga seneng kan, bakal memotivasi sendiri. Dan itu menyesuaikan dengan jenjang usia anak-anak masing-masing, Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Ya itu menarik, bisa ditiru ya para orang tua, para wali santri atau para pemirsa. Nggak harus jadi kayak mamanya Ustaz Hafiz, tukang kue. Itu juga tukang gemblong, tukang gorengan. Betul. Nanti di urutan pertama tahu isi, kedua ini gehu sama aja sih. Yang ketiga gemet. Nah, itu salah satu cara yang sangat bagus dari orang tuanya Ustaz Hafiz. Dan Ustaz harus banyak terima kasih sama beliau ya. Insyaallah sangat jariah mama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apa yang lebih penting dalam menghafal Al-Quran? Metode ataukah lingkungan? Wah, ini dalam pertanyaan. Oke. Mana yang lebih penting antara metode dengan lingkungan? Ya. Maka anak akan menjawab metode dan lingkungan itu sama-sama penting. Jadi tidak bisa menjadi berat sebelah, Bang. Jadi antara metode dengan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan menurut Ana, Bang. Oh iya. Metode yang baik tapi dengan lingkungan yang tidak baik tidak akan berjalan maksimal metodenya, Bang. Begitu pula dengan lingkungan yang baik dengan metode yang kurang baik atau bahkan tidak ada metodenya, gak akan nyampe, Bang. Sederhana contoh, lingkungan yang baik tapi metode tidak baik. Ibarat kata kita di mobil nih, Bang. Kita di mobil nih, mau jalan nih, Bang. Metode itu adalah petanya, Bang. Google Maps-nya. Kita cuma punya mobil, cuman kita nggak punya tujuan nih mau ngapain nih. Metodenya nggak tahu, harus lewat tol mana nih. Masa mau ke Medan tapi lewatnya tol Ciawi, kan nggak nyambung, Bang. Contoh.
Jadi harus menyesuaikan metodenya, harus tahu Google Maps-nya. Jadi kalau misalkan kita punya mobil tapi nggak ada tujuannya bang, nggak bakal nyampe bang. Iya. Begitu juga dengan metode yang baik, tapi di lingkungan yang tidak baik. Ibarat kata metode ini tujuannya kita mau ngapain tujuannya, tapi lingkungannya nggak ada nih, nggak ada mobilnya. Kita mau jalan ke Surabaya, tapi nggak punya mobil, nggak punya duit, lingkungannya tidak dibentuk lah. Motornya nggak ada, mobilnya nggak ada, otomatis kita jalan kaki bang. Kita nyampe ke Surabaya akan nyampe, metodenya bagus, kita punya metode, tapi lingkungan tidak mendukung. Ya udah seakan-akan kita ke Surabaya tapi jalan kaki, akan nyampai, tapi akan lebih lama bang daripada naik mobil bang, gitu. Oke Ustadz Hafiz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang proyek lagi. Ini tentang bicara tentang masa depan seorang anak menghafal Al-Quran ya. Jadi yang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seorang hafiz Al-Quran atau anak yang menghafalkan Al-Quran punya peluang di masa depan kelak, punya peluang yang luas gitu? Mungkin pertanyaan detailnya adalah, kan kita tahu seorang hafiz nih ngafalin Al-Quran aja, Sat. Apa nggak ada masa depan lain selain jadi imam masjid, atau jadi merbot masjid mungkin, atau jadi pengajar? Kalau menurut Ustaz sendiri gimana? Apakah punya mungkin chance yang sama, peluang yang sama dengan ya orang-orang berprestasi lainnya gitu? Karena kan menghafalkan Al-Quran ini susah juga ya, sangat sulit gitu. Menghafalin satu buku kitab suci Al-Quran nggak susah. Jadi apakah menurut Ustaz peluangnya sama atau bagaimana? Silahkan. Aku menjawab sangat bisa bersaing. Tapi kalau menurut pendapat aku pribadi, menghafal Al-Quran itu sangat susah bang. Sangat susah. Jadi kalau mau dibandingkan dengan, kan aku base juga menghafalkan rumus-rumus kimia, rumus fisika, matematika Pitagoras, algoritma segala macam. Menurut aku pribadi lebih susah ngafalin Al-Quran bang. Karena menurut aku ketika mindset itu adalah ketika seseorang itu sudah menghafal yang lebih sulit, maka mereka akan bisa lebih mudah untuk menghafal yang lebih mudah bang. Oh iya paham maksudnya. Karena menempatkan Al-Quran itu di paling tinggi, yang paling sulit, sehingga mindset yang terjadi adalah kita ketika menghafalkan ilmu yang lain otomatis bisa lebih mudah bang, menghafalkan Pitagoras, algoritma, diagonal di matematika atau di kimia macam-macam segala macam dan turunannya segala macam. Kalau menurut aku sangat bisa bersaing bang, karena otak kita sudah terbiasa terlatih. Terasa ya. Terasa untuk menghafal bang, menghafal sesuatu yang menurut kita tuh asing bang. Karena kan kita kan terlahir dari Indonesia ya bang ya, dengan bahasa Indonesia. Tiba-tiba ketemu bahasa Arab kan, otak kita meresponnya adalah itu adalah sesuatu yang tidak yang tidak umum di otak kita, sehingga ketika kita berhasil menghafal Al-Quran, artinya kita sudah next step untuk bisa menghafal sesuatu yang lebih mudah lagi bang. Paham. Nah, atas dasar itu yang pengen Anda sampaikan juga, kita sebagai penghafal Quran dan calon penghafal Quran, jangan sampai kita menutup diri bang. Ngapal Quran aja deh, jangan usah ngapalin yang lain. Kita jangan sampai menutup diri, dalam artian kita harus menyeimbangkan antara menghafal Quran akhirat dengan duniawi bang. Contoh deh, Ibnu Sina itu ada seorang penghafal Al-Quran, sanadnya tersambung langsung dengan Rasulullah SAW, Ibnu Sina, dan beliau juga adalah seorang dokter bang, seorang penemu. Dari situ aja kita sudah bisa menyampaikan penghafal Quran itu nggak cuma jadi imam masjid doang, nggak cuma jadi marbot doang, enggak, tapi bisa juga jadi menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang fotografer, videografer, content creator, macam-macam lah, bisa menjadi sosial media yang macam-macam, yang mana kita harus menyesuaikan perkembangan zaman bang. Jadi pada intinya kita tetap bisa bersaing, dikembalikan dengan usaha penghafal Quran itu tersendiri. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya pemirsa, yang pertama nih, penghafal Al-Quran ini nggak cuma ngafalin Al-Quran sebenarnya, mereka juga belajar ilmu yang lain ya. Termasuk di Pondok di Haki ini kita belajar ilmu dari agama, mungkin kayak fikih, kayak akidah juga kan ya. Sirah juga mungkin. Dan dari segi pengetahuan umum kita belajar juga kok ya, bahasa Inggris, matematika. Ya meskipun secara porsi kita emang nggak, menurut kita gitu, menurut orang pondok tuh mungkin porsinya nggak sama ya, sama kayak di sekolah umum misalnya gitu. Karena kita emang berbasis Islam, jadi ya
otomatis porsi pengetahuan Islamnya harus lebih difokuskan gitu saja. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, buat para orang tua, wali santri, saya kenal banyak kok sama ustadz-ustadz penghafal Al-Quran gitu, hafiz gitu, teman-teman banyak gitu maksudnya. Dan mereka kalau dilihat macam-macam jobnya nih, profesinya. Jadi emang ngajar itu lebih ke, kalau teman-teman saya ya, cerita pengalaman teman-teman saya itu lebih ke passion gitu. Jadi lebih ke dia udah menghafal Al-Quran, dia punya tugas nih, punya sosial, dia punya kewajiban sosial untuk mengajarkannya kepada orang-orang supaya bisa hafal Al-Quran juga gitu. Tapi secara profesi mereka punya punya istilahnya punya profesi lain. Contoh ada teman saya yang dia jadi content creator yang tadi Ustadz bilang. Jadi kita zaman modern ini gampang ya, maksudnya kita punya kelebihan sesuatu, punya passion terhadap sesuatu, kita bisa dokumentasiin, bisa direkam, kita upload, ya kan, jadi bikin konten, orang-orang bisa ngelihat, dan itu bisa jadi channel pemasukan baru sebenarnya kan ya. Betul. Tapi ya mungkin kalau orang yang enggak ini, ada juga yang dagang gitu sambil dagang, tapi tetap mereka mengajarkan Al-Quran, Business owner. Ya ada yang punya bisnis, ataupun ada yang kerja gitu, kerja kayak kita-kitanya, kerja di pabrik ya, kerja di kantoran gitu, dan itu banyak. Jadi hafiz Al-Quran ini yang tadi Ustadz bilang ya, nggak cuma ngafalin Al-Quran intinya, tapi ada ilmu-ilmu lain yang harusnya mudah untuk dipelajari. Betul. Karena saya setuju, sebenarnya hafiz Quran ini jenius ya. Dia ngafalin satu buku gini bisa gitu. Jadi kalau cuma pelajarin satu hal baru, misalkan kayak dia belajar soal basic otomotif mungkin, kayaknya gampang sih ya. Atau misalkan dia belajar hitung-hitungan gitu misalkan, atau belajar bahasa Inggris gitu, bahasa Arab, ya otomatis kalau hafiz biasanya selaras ya, bahasa Arab. Jadi pelajarin ilmu yang lain itu sebenarnya saya setuju sama Ustadz Hafiz. Kayaknya mudah buat mereka karena saya berhadapan langsung sama orang-orang penghafal Al-Quran yang dia pelajari ilmu-ilmu yang saya punya gitu, dan itu mereka melakukannya dengan baik. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan yang tadi kita sebutkan, dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan, apa perubahan terbesar dalam hidup Ustadz Hafiz setelah menjadi hafiz, setelah menjadi penghafal Al-Quran? Yang Anda rasakan adalah Anda jadi memiliki rasa bertanggung jawab untuk mensiarkan apa yang Anda punya nih. Ini Anda dikasih amanah nih sama Allah, dikasih amanah memori yang bagus, hafalan yang bagus. Itu bukan cuma buat dihafal untuk sendiri, Bang. Tapi untuk diajarkan ke yang lain. Kayak sesederhana kayak di Al-Quran itu kan ada cerita-cerita Nabi, Bang. Cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam juga. Sesederhana cerita itu aja, lalu kita sampaikan kepada anak-anak, kita ceritakan, lalu cerita Ashabul Kahfi. Kalau misalkan setiap Jumat kan kita selalu baca Al-Kahfi ya, Bang. Itu selalu saya selipkan cerita-ceritanya ke anak-anak, sehingga dari yang sederhana aja deh, dari yang pondok sini, anak-anak ini jadi bisa lebih semangat lagi dalam mata Quran, Bang. Karena Al-Quran itu bukan jadi cuman sekedar letter, tapi menjadi sebuah cerita. Cerita juga bisa juga ibrah, menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak dan bagi yang lain juga, kayak teman-teman anak. Kayak waktu itu anak pernah dapat cerita, Fis, ini hidup gini-gini aja ya. Lalu anak kasih ayatnya ini gitu. Lalu ada juga kayak misalkan, Fis, ini anak lagi masalah banget nih, lagi crowded banget nih, kepala nih pusing. Lalu anak kasih kayak ayat, contohnya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Contohnya sederhana, barang siapa yang bertakwa maka dia akan mendapatkan jalan keluarnya nih. Nah, makanya anak kasih kayak sekedar ngasih saran, cuy, sholatnya bagus gak gitu, atau sekedar ngajinya bolong-bolong gak gitu. Kan itu kan dari Al-Quran tuh. Lalu kita cerna menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi maksudnya Ustadz nih kayak semacam konsultan ya, kurang lebih buat orang-orang teman yang ngobrol. Iya, maksudnya memang kita posisinya kayak sebagai konsultan, jadi kita ditanya tentang suatu masalah, mereka mencari ketenangan mungkin gitu-gitu ya. Nah, itu tuh saya ngerti sih, karena saya aja bukan hafiz, suka dijadiin tempat konsultasi gitu. Konsultasi jodoh gitu. yang lain. Oke, Ustadz, bagus. Jawabannya bagus, dan selanjutnya kita beralih ke 3 pertanyaan terakhir, Ustadz. Kalau orang tua ingin mulai dari rumah, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan setiap hari? Kalau anak pribadi, anak mencoba menyarankan metode one day one ayat, Bang.
One day one ayat. Contoh Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak itu kalau misalkan diterapkan one day one ayat untuk yang belum pernah menghafal Al-Quran sama sekali. Lalu kita kenalkan nih, kita hafalin nih. Hari Senin, qul huwallahu ahad. Lalu hari Selasanya Allahus samad. Hari Rabunya lam yalid walam yulad. Hari Kamisnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Perubahan besar itu dimulai dari langkah sederhana, dari langkah kecil yang menurut sebagian orang remeh, Bang. Jadi Ana mencoba menyarankan untuk one day one ayat gitu, Bang. Jadi satu hari ngafal 1 ayat. Itulah salah satu trik dari seorang hafiz 30 juz. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi anak yang sangat malas murojaah. Nah, jadi kita tahu mungkin kalau Ustadz kan karena murojaah itu sepanjang kita hidup saja. Tapi kalau orang dewasa kan bisa mengontrol gitu. Kapan kita timingnya harus murojaah, kapan harusnya nggak murojaah, melakukan ya hal-hal yang lain gitu, aktivitas sehari-hari. Kalau anak kecil kan beda, harus didompleng gitu, harus diatur. Silahkan. Misalkan anak lagi ngapal surat An-Naml, lalu kita dampingin nih, lalu kita tanya ke anaknya, ini udah murojaah belum? Kalau udah, sini Umi tes, sini Abi tes, sini ayah tes, mama tes, papa tes, segala macam lah. Kita tes bagaimana, lalu kita update, lalu kita terus pantau perkembangannya sehingga anak merasa kehadirannya, merasa kehadiran dari pendamping, merasa kehadiran dari orang tuanya sebagai pembimbing gitu, Bang. Oke, jadi kalau anak kecil ini harus tetap didampingi, mungkin sedikit didompleng, sedikit kadang sometimes harus dikerasin dikit saja. Biar tetap ada di tracknya gitu. Ditegasin ya. Jadi pesan Ustadz untuk para orang tua atau para wali santri yang mungkin anaknya lagi berjuang dalam menghafalkan Al-Quran, kira-kira kalau dari Ustadz ini apa pesan yang terbaik untuk orang tua? Yang perlu diperhatikan mungkin yang pertama adalah doa yang konsisten, Bang. Jadi doa orang tua itu benar-benar manjur, Bang. Karena alhamdulillah Ana sampai saat ini meyakini Ana saat ini adalah hasil dari doa panjang orang tua Ana, ibu Ana, ayah Ana, dari tahajud mereka, doa saat duha mereka, doa saat kala mereka lagi puasa, doa mereka yang ditanam bertahun-tahun, bahkan sejak Ana masih bayi sudah didoakan semoga menghafal Quran, dan itu alhamdulillah menjadi sebuah stamina yang sangat membantu Ana. Doa yang konsisten. Terus yang kedua, mental yang kuat. Karena menjadi seorang penghafal Quran ini orang-orang pilihan, Bang. Bukan cuma sebagai anaknya, tapi sebagai orang tuanya. Orang tua yang penghafal Quran adalah orang tua yang pilihan, Bang. Yang mentalnya harus digedor, yang harus menahan dari hawa nafsu, dari duniawi lah, yang artinya fokus itu harus difokuskan ke ukhrawi, ke perkembangan hafalan anaknya. Dan yang terakhir menurut Ana, balik lagi ke konsistensi dalam membimbingnya, dalam mengawal anaknya sehingga menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua tersebut. Gitu, kurang lebih menurut Ana gitu. Oke, jadi dari Ustadz tadi jawabannya kayak gitu, dari saya pribadi mungkin para orang tua, para wali santri kan kita tahu kalau anak kita ini sedang berjuang dengan sangat keras ya, menghafal Al-Quran ini sangat keras. Terus gimana caranya orang tua pengen anaknya selesai menghafal Al-Quran kalau orang tuanya juga nggak berjuang dengan keras? Betul, Bang. Kita yang menginginkan anak kita untuk menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, kita juga yang harus memberikan effort lebih mungkin ya saya. Betul, Bang. Untuk menjaga anak-anak ketika misalkan di rumah. Jangan sampai nih kebiasaan di pondok yang sudah terjaga ya kan dari hal-hal ya mungkin kayak gadget ya kan terlalu kelebihan mungkin. Ketika pulang ke rumah kan sering ya terjadi gitu. Sering. Orang tuanya ngasih apa yang harusnya nggak dikasih. Jadi itu yang harus dijaga dengan keras karena ya saya ulangi lagi, anak Anda berjuang dengan keras untuk menghafal Al-Quran, jadi Anda juga harus berjuang lebih keras lagi untuk menjadikan atau mencetak anak Anda menjadi penghafal Al-Quran. Oke, mungkin program kita atau diskusi kita hari ini sudah selesai, Sat, karena durasi juga sudah kepanjangan. Kita akan berjumpa lagi di konten emas selanjutnya, edukasi masa depan anak soleh. Sat, kita bareng-bareng. Okay. Salam kepada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.